Presiden AS Donald Trump baru-baru ini melampiaskan rasa frustasinya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Perubahan sikap Trump terhadap konflik Rusia-Ukraina itu tampak jelas saat AS memutuskan untuk mengirimkan kembali pasokan senjata ke Ukraina. Amerika Serikat akan melanjutkan pengiriman amunisi untuk membantu tentara Kiev menangkis invasi Moskwa yang telah berlangsung 3 tahun lebih lamanya. Lantas, bagaimana bisa amarah Trump ke Putin mampu membuka kembali aliran senjata untuk Ukraina? Simak kisah selengkapnya dalam video berikut. Presiden AS Donald Trump mengaku frustasi menghadapi Vladimir Putin. Keputusan Trump untuk kembali memasok amunisi ke Ukraina itu merupakan tindakan paling kerasnya terhadap Putin sejak kepala negara Rusia itu menjabat pada 2016. Gerak-gerik Trump menunjukkan perubahan mendadak dalam sikap publik terhadap Putin usai gagal mencapai perdamaian selama berbulan-bulan. Dalam beberapa kali panggilan teleponnya dengan Putin, Trump mengaku tak pernah mendapatkan pembicaraan yang serius. Bukan jawaban atau solusi, yang ia terima justru omong kosong dari Putin. Putin disebut berulang kali berbohong kepada Trump terkait kondisi yang terjadi di medan peperangan. Dari situlah, Trump merasa banyak ucapan Putin yang tidak ada gunanya dalam menciptakan perdamaian. Bahkan sangat sulit bagi Trump untuk menyeret Putin menuju ke meja perundingan demi gencatan senjata. We had a call. It was a pretty long call. We talked about a lot of things, including Iran, and we also talked about, as you know, the war with Ukraine. And I'm not happy about that. I'm not happy. No, I didn't make any progress with him today. Kekecewaan Trump terhadap mitra Rusianya itu pun berlangsung beriringan dengan hubungannya dengan Kiev yang makin mesra. Zelensky selangkah lebih maju dalam beberapa percakapan dengan Trump, seperti salah satunya yang berlangsung di Den Haag. Interaksi yang lebih positif dengan Presiden Ukraina itu pun tampaknya telah mendorong keputusan Trump untuk melanjutkan pengiriman beberapa pencegat pertahanan udara dan bom serta rudal berpemandu presisi ke Ukraina. Pengiriman kembali alutsista yang sempat terjeda itu pun disambut gembira oleh Kiev di tengah serangan udara besar-besaran dari Moskwa. Setelah AS memberhentikan pasokan senjata ke Ukraina, tentara Kiev sempat kalang kabut kehabisan amunisi untuk menangkis serangan Rusia. Pentagon beralasan pasukannya hendak melakukan peninjauan stok senjata. Mereka khawatir persediaannya habis jika terus melakukan pengiriman bantuan. Mereka pun menghadapi ancaman lain terhadap pangkalan-pangkalan yang tersebar di seluruh kawasan konflik. Kekhawatiran muncul jika pangkalan itu dibombardir oleh musuh-musuh sekutu AS. Pada Senin 7 Juli 2025, Trump menyatakan pendapatnya bahwa Ukraina harus mampu membela diri dari serangan yang keras dari Rusia. Pengiriman senjata harus dibuka kembali agar Kiev memiliki lebih banyak senjata untuk menangkis rudal dan drone dari Moskwa. Pernyataan Trump itu berbanding terbalik dengan tindakan-tindakannya yang beberapa waktu terakhir tersorot publik. Sebelumnya, Trump telah lama memuji Putin sebagai pemimpin yang tangguh. Trump secara terang-terangan juga mencemooh Zelensky dengan melontarkan kecaman yang menyebut Ukraina kurang bersyukur atas dukungan AS. Berulang kali ia menyatakan skeptisismenya tentang pemberian bantuan militer ke Ukraina. Presiden sebelumnya Joe Biden pun turut jadi sasaran empuk Trump. Ia menyalahkan upaya ekstensif Biden
untuk memperkuat Ukraina melawan Rusia sejak awal invasi dimulai pada 2022. This is Biden. This isn't me. This is Biden's war. It wouldn't have happened if I were president. It wouldn't have happened. So, I in one way I hate to get too involved because it's Biden's war. And I got stuck in the middle of it, just like I did with immigration and a lot of other things that they screwed up. But I was not happy with the conversation, no. Tapi kini, Trump seakan ingin menunjukkan kepada dunia, pemerintahannya mulai putar balik kembali berdiri di kubu Ukraina. Keputusan Gedung Putih untuk kembali campur tangan dalam urusan peperangan di Ukraina menunjukkan adanya perubahan arah. Amarahnya kepada Putin sampai-sampai membuat Pentagon kembali memasok persenjataan baru ke Ukraina. Upaya Trump untuk memaksa Putin ke meja perundingan pun sama sekali tak membuahkan hasil. Akankah amarah Trump akan mempengaruhi keputusan-keputusan lain terhadap konflik Rusia-Ukraina? Simak terus kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.